Enggak. Sama tendanya enggak? Enggak, tendanya kosong. Tendanya enggak di Palingnya di bawah ini. Iya. Tenda atas, pocong. Satu. Oh, pocong. Bawah, Ini bawah. pocong. Ini kaki. Kaki. Ini betul-betul saling mengingatkan ya kalau Ready. pas kejadian keluarga kita gitu ya kan. Iya, ready. Jadi kita nggak bisa, harus kita semua. Kemarin buat kita gitu aja. Dah. Udah. Dah. Tadi. Udah deal udah ya. Udah. Kurang ya. Udah kan? Dan kita lipat aja loh. Sama terpalnya ya kan? Ya. Terpalnya. Praktek mandi lu. Kain-kainnya ini kan ada. Ini kan kain udah siap. Besok kita bukan kain udah siap. Motongan itu. Awalnya ini enggak lah, ini udah potong. Kasih parfum, kasih Tadi udah. Udah. Udah ingat kan? Udah. Bang Ipong tadi ngacung. Belum datang tadi. Iya. Yuk mandi kasihan yang Dawatnya nggak dimentang di sini ya? Dawatnya nggak dimentang sini. itu udah tadi, Wak. Itu maksudnya di sana pun bisa sih. Di sana pun bisa, tapi lebih bagus di sana. Di sana langsung bawa kemari. Belakang udah mandi belum. Simbol aja simbol. Simbol aja ya. Jadi ini Ada omong. Tampar. kalau nggak bisa dibuka digunting ya kan. Buat takut lanjang ya. Nah, mantap. Ngomong lah, tinggal ngomong aja. Yang kamera nggak ngomong. Startnya ngomong. Saat ngomong tadi. Jangan ikut naik badannya. Mayat nggak bisa gitu. Yang dentis ada. Oh, dari sini jelas mantap. Inilah proses pembukaan pakaian yang dikenakan oleh mayat dan jangan sampai menyakiti sang mayat. Pakai air. Kemudian Tolong orang ketiga. Dia pakai air. sambil mengeluarkan feses sisa-sisa dari sang mayat dan disiram dengan air jeruk purut untuk menghilangkan bau. Oh, apa aja cuma. Iya. Udah masuk Ini ke sebagai selangkangan, simbolis ya? saja dan disiram dari bawah hingga benar-benar bersih. Udah kena ya. Jangan geli. Kalau ada. Wait, mayatnya ketawa Sampai benar-benar bersih. Ya? sampai benar-benar bersih. Ini ada sampai ditentukan berapa kali? Enggak kan? Sampai keluar. Keluar enggak? Pokoknya bersih lah ya kan. Udah kira bersih ya. Jeruk purut ini pertama. Bersih? Ya, bersih. Lalu Mayat tangan lagi kan? Kemudian kita tidurkan kembali sang mayat dan diwudukkan. enggak dibersihkan dulu keramat. Iya, orang banyak. Nah, proses pengguntingan kuku-kuku dari sang mayat hingga benar-benar bersih. Kemudian kaki dari sebelah kanan Dia pun kayak kita juga ya dulu enggak belajar. dan juga ke kiri. Enggaknya langsung tahu. Baru gunting. Dan setelah itu kita harus merapikan jika ada kumis dari sang mayat dan juga bulu ketiaknya. Itu sang mayat kita wudhukan. Mulai dari bagian sebelah kanan dan bismillah seperti halnya wudhu biasa. Oke, sebelah kiri. Lupa. Ya kayak gini Ustaz, ini perlu diingat. Iya betul. Dan kan wudhu kita cuci tangan. Masa ya? Masuk. Iya, sebelah kiri 3 kali. Dan ini hanya sebagai simbolis saja. Kemudian kita basuh kedua belah bibirnya dan jangan sampai memasukkan air ke dalam mulut sang mayit. Nah, kemudian sela-sela lubang hidung sebanyak 3 kali. Sela-sela ya. Setelah itu kita basuh dari wajah sang mayit sebanyak 3 kali. Basuh ya, basuh. Masuk tangan itu.
dan jangan sampai menyakiti sang mayit. Lembut ya. Oke. Setelah itu bagian dari tangan kanan hingga ke siku sebanyak 3 kali dan merata. Siku. Nah, itu baru sampai bawah. Yang tadi belum. Dari tangan tadi belum. Ini baru sampai bawah. Dari tangan awal tadi kan. Ya, kita langsung ke tahap 3 tadi, Pak. Ya, silakan. Dan kemudian di sebelah kiri sebanyak 3 kali hingga merata sampai siku. Kemudian setelah itu membasuh kepala hingga kuping Abang. seperti halnya wudhu biasa. Nyiram. Sebelah kanan semuanya. Bidara. Ini Bilal ini. Enggak ya. Ini masih wudu ya? Iya. Setelah itu kita basuh bagian kaki kanan sebanyak 3 kali dan jangan lupa sela-selanya kita bersihkan secara menyeluruh. Kemudian sebelah kiri sebanyak 3 kali. Makanya sama jenazahnya masih seger ya kan? Iya, kalau aslinya pucat. Kalau warna merah juga bakar itu. Ini ada merah-merah. Lampu bebas ya? Lampu umum. Bebas. Setelah itu kita keramasi menggunakan sampo ataupun dengan air daun bidara sehingga membuat sang mayit nampak harum. Abang mau tempung dulu. Agak lembut gitu. Oke. Setelah itu kita basuh dari mulai bagian atas, kemudian anggota tubuh sebelah kanan sebanyak 3 kali menggunakan air biasa. Air biasa ya? Nggak pakai sabun? Pakai air biasa dulu. Biasa nggak pakai sabun. Kedua, baru bilas. Sebanyak 3 kali hingga merata dan digosok dengan secara halus sehingga tidak menyakiti dari sang mayit. Dari bawah istilahnya kan begini. Bagian belakang. Kemudian kita hadapkan ke samping dengan secara halus dan lembut. Ojo dicengkeweng mayite. Namanya mengingatkan. Nah, jadi Oke. oke, kemudian kita tentangkan 3 kali. 3 kali siram ya. Itu bagian Sebelah kiri dari atas kepala hingga sampai ke bagian kaki secara merata ya. dan tidak menyakiti dari sang mayit serta dijaga auratnya. Saya ada 3 kali ya, ini bagian belakang berarti ya. Ya. Kemudian kita miringkan bagian tubuh sang mayit menghadap ke kiri secara perlahan sambil aurat dijaga dan tidak menyakiti dari tubuh sang mayit itu. Ini nyiramnya sekali aja kan? Harus 3 kali siram. 3 kali. Kalau kita 7 kali pun boleh. Oh iya lupa. Pokoknya borotin aja ya, enggak. Baru tahap Kemudian tahap kedua kita menggunakan sabun selayaknya mandi manusia semasa hidup sehingga sang mayit terlihat tampak segar lagi wangi. merek look ya. Sabuni hingga merata. Ini pun sampai 3 kali ya. Sela-sela didahulukan sebelah kanan, Lagi yo. kemudian kita arahkan sang mayit menghadap ke kiri dan diupayakan agar aurat dari sang mayit tidak tersingkap.
hingga merata. Lunas 3 kali ya. Ya, 3 kali. Kemudian diletakkan secara perlahan dan kita ulangi dari bagian atas kepala sebelah kiri menggunakan sabun. Ya, hingga merata sampai ke bagian kaki. 3 kali. Setelah 3 kali kita hadapkan sang mayat ke arah kanan agar kita dapat menggosok bagian tubuh belakang sang mayat hingga benar-benar bersih dan harum. Kita perletakkan secara perlahan. Kemudian Yang ketiga, pakai apa nih? Air kapur halus. kan si sabun. Kita bilas dulu baru air. Oh, bilas dulu airnya. 3 kali lagi ya? Ya, 3 kali. Kemudian kita bilas dari sebelah kanan, didahulukan sebelah kanan selayaknya mandi janabah orang yang masih hidup. 3 kali ya. Banyak 3 kali. Kemudian kita arahkan bagian tubuh sang mayat menghadap ke kiri untuk dapat membilas bagian belakang dari sang mayat. Air kapur halus. Oh, pas ketiga kali. Oh, tahap 3. Oh, dia ketiga kalinya dimandikan untuk ketiga kali tahap 3-nya. Pas sudah siap, Bang. Air ketiga ya kan. Nah, kemudian dari anggota tubuh sebelah kiri dari atas hingga ke bawah digosok secara merata hingga sabun benar-benar terlihat tidak ada lagi, dan diusahakan mayat jangan dicengkeweng. Lupa dong. Nah, Kemudian setelah ini ya. kita bilas menggunakan air jeruk purut, bidara ataupun kapur barus. Kompor barus bisa ya? Bilas semua nih? Bilas semua sehingga jenazah yang kita mandikan tadi benar-benar harum. Bilas ya? Ini adalah air dari kapur barus. Kayak tadi pertama. Dia apa dulu? Setelah ini, Kalau keluar masih itunya kayak mana? ini adalah proses pemandian. Jadi jika setelah kita memandikan jenazah, kemudian feses dari sang mayit masih keluar, kemudian kita bersihkan dahulu hingga benar-benar bersih. Dan namun Ya kan? Ada berarti dibersihkan dulu sama air jeruk lagi. Setelah itu kita periksa. dudukkan lagi. Jika memang terus mengeluarkan feses dari sang mayat, kita sumpal saja menggunakan kapas ataupun tanah liat. Baru selesai. Dan setelah selesai, kita wudukan kembali untuk menyucikan sang mayat. Kira selesai ya. Itu semua kita dudukkan balik. Selesai diwudukkan baru di. Setelah itu kita buka kain yang basah tersebut untuk memasangkan kain yang kering. Pakai kain dia ini, nggak pakai kain nih. Pakai apa ya? Lip. Itulah yang di kota itu bilang Ustaz tuh nggak percaya dari bersih kan. Nah tengok nah kata. Nggak ada adab deh. Gelas mungkin kan. Astagfirullah. Mantap selip. Dan ini adalah peletakan dari sang mayat. Dan diupayakan jika Bilal yang memandikan jenazah, jika sampai mengangkat kemari tidak menggunakan telah kain kapan 3 lapis, yang dilapis kedua telah dilapisi kapas sehingga tidak menyakiti dari tubuh sang mayat. Motor lagi apa dulu? Nah, ini adalah proses Bentar ya Dio. Bentar ya. penutupan dan pelepasan kain kering yang melekat pada tubuh sang mayit, sambil kita tutup perlahan lapisan dari kain kapan satu persatu, Nanti kalau apa? Bilang. dan diusahakan dengan serapi mungkin
hasilnya enak ya. Enak modelnya. Gemuk tuh terutama tuh. Macam mendiam apa tuh? Udah. Yo kalau berapa bilang ya yo? Ledekan aja. Kemudian ini adalah bagian lapis kedua dari kain kapan tersebut untuk menutupi bagian tubuh dari sang mayit, dan diusahakan dengan serapi mungkin. Kemudian ini adalah lapisan kain kapan yang ketiga, dan diusahakan dari sebelah kanan dahulu. Jadi sini lah ya Bang. Ya. Di dekat yang baru kita ikat gini. Ini kan kalau umpamanya dewasa kan biasanya pas. Ikatnya sebelah kiri tuh. Ya, Nanti kan enggak, kepala. ini dari sini pun bisa. Ya. Enggak, model ikatnya nanti model kepalanya di kanan. Jadi model ikatan ini Diarah ke kiri kan miring. kita mengarahkan ke arah sebelah kiri daripada tubuh sang mayit. Ada tahan yo. Nah, hidup aja deh. Udah terus kemari. Cara ngikatnya kan Enggak hidup. ini kan belah sini ya. Iya. Tapi kan dia juga ada kuburan. Kita ikat hingga benar-benar rapi menggunakan 5 atau 7 helai tali yang telah disediakan. Ini kira rapi aja ya kan. Apa ya sama. Keluarga menengok terakhir. Dia buka kepalanya. Ya kan gitu cara. Kamu gitu secara Tidak jumpa. mau dicium apa segala macam. Jadi proses dari fardu kifayah ini kita anggap paham walaupun hanya sekedar simbolis. Insya Allah ini adalah ikhwah dari Salafian yang berantusias dan semangat Mana? untuk proses pengerjaan fardu kifayah pada hari ini. Kalau kita mau masukkan Semoga Allah memudahkan segala urusan dan merahmati semuanya. Barakallahu fikum.